Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 3 ya, relasi dan fungsi kegiatan 3.1 memahami bentuk penyajian relasi. Halaman 73 sampai 85. Di sini kita akan membahas materinya. Nah, nanti akan ada buat video untuk pembahasan ayo kita berlatih 3.1-nya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquin.blogspot.com. Oke, kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi ya. Di sini ada untuk memahami relasi, bisakah kalian memahami bagan silsilah keluarga berikut? Nah, di sini ada Madhuri dan Marhawi ya, bapak dan ibu. Di sini terus ada anaknya nih. Anaknya ini adalah si Sulastri. Yang ini anaknya adalah Idris, yang satu lagi Halim dan satu lagi Thohir. Dan di sini ada cucu-cucunya dari kakek Madhuri dan nenek Mahrawi. Oke, untuk gambar 3.1 menunjukkan silsilah keluarga bapak Madhuri dan ibu Marhawi ya. Tanda panah menunjukkan hubungan mempunyai anak. Nah, untuk yang mempunyai anak ini adalah yang anak panah yang warna hitam ya. Anak panah warna hitam. 4 anak Pak Madhuri dan Bu Marhawi adalah Sulastri, Idris, Mai, dan Thohir ya. Jadi ada yang berwarna. Setelah itu, jika anak-anak Pak Madhuri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir ya. Maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, Thohir. Sedangkan cucu-cucu dari Pak Madhuri dan Bu Marhawi dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Maka anggota himpunan B adalah siapa? Cucu-cucunya Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Nazwa, dan Suci. Kalian bisa menulisnya B sama dengan, nah ini sebutnya namanya kurung kurawal. Ada Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Nazwa, dan Suci. Nah ini tutup kurawal. Hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga atau relasi ya. Anak dari, karena kan ini Wafi ini kan dari B ya, dari B ke A, ingat ya, dari B ke A si cucunya dulu ya, paling bawah, baru ke anaknya Pak Madhuri, berarti dari anak ke orang tuanya ya. Sedangkan hubungan anggota B dengan Pak Madhuri dan Bu Marhawi memiliki relasi cucu dari, nah Suci ini cucu dari Madhuri. Misalkan lagi, Nazwa ini cucu dari Madhuri. Dan Marhawi ya, jangan lupa Alvin dan Madhuri cucunya ya. Nah, kedua bentuk hubungan yang telah diuraikan merupakan salah satu bentuk hubungan yang dapat dibuat. Coba sekarang kalian temukan bentuk hubungan yang mungkin dari silsilah keluarga dari gambar 3.1. Himpunan C ya, kita akan buat himpunan C. Anggotanya itu adalah Adim, Idris, Halim, dan Thohir. Nah ini namanya laki-laki semua ya. Hubungan anggota C ke anggota B dari C ya, C ini ke anggota B yang ini ya, memiliki hubungan keluarga relasi bapak dari anak. Misalkan Wafi ini anak dari Adim. Karena kita balik ya, dari C ke anggota himpunan B, maka dari bacanya dari C dulu. Adim bapak dari anak Wafi, begitu ya. Lagi misalkan si Halim. Halim itu kita lihat ya. Halim bapak dari anak Alvin ya. Begitu. Selanjutnya kita buat lagi himpunan D.
Anggotanya Sulastri, Mai, Ririn, dan Fatimah. Tentu ini perempuan, berarti ibu dari ya. Hubungan anggota D ke anggota B. Kita baca dulu ya. Sulastri, ibu dari anak siapa nih? Misalkan si Wafi, seperti itu ya. Selanjutnya, hubungan anggota C ke anggota D dari C ya. Ingat C dulu, baru ke D. Hubungan keluarga atau relasi suami dari, nah seperti ini. Adim, suami dari Sulastri, seperti itu ya. Sekali lagi, Idris, suami dari Mai. Jadi C dulu, baru ke D, seperti itu. Selanjutnya, untuk masalah 3.1, perhatikan sekelompok siswa yang sedang menerima pelajaran di suatu kelas. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing, tidak ada seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi, satu kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Ini kita akan garis merahkan dulu ya, satu kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati. Menurut kalian, apakah hal ini termasuk relasi atau fungsi? Oke. Sebelumnya, kita akan mengenal istilah-istilah dalam relasi dan fungsi. Yang sebelah kiri ini namanya domain atau daerah asal. Biasanya ada tanda D, F. Sedangkan garisnya ini adalah fungsinya ya. K, F, RF. RF ini di mana range atau daerah hasil. Dan yang warna hijau ini adalah kodomain atau daerah kawan. Daerah asal dan daerah kawan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Di sini ada relasi dan bukan fungsi. Maksudnya relasi dan bukan fungsi gimana? Nah, fungsi ini adalah di mana ia yang sebelah daerah domain memilih satu di kodomain. Seperti itu. Jadi si fungsi ini tidak boleh memilih dua seperti ini. Kalau memilih dua seperti ini namanya relasi. Oke? Kita hapus lagi dulu ya. Nah, selanjutnya di sini ada relasi dan bukan fungsi juga sama. Seperti ini. Jadi kalau bukan fungsi, kalau ada satunya tidak dibuat lagi, berarti itu bukan fungsi ya. Seperti itu. Ini relasi dan fungsi. Jadi kalau fungsi itu daerah domain memiliki anggota di daerah kodomain. Seperti itu ya. Nah, di sini kan ada apa namanya? Ada catatan ya, kita buat catatan ya. Kursi panjang ini dapat ditempati oleh lebih dari satu orang. Oke, sekarang kita buat dulu ya. Kita buat terlebih dahulu domainnya. Domain, kita buat lagi kodomainnya. Setelah itu kita lihat ya, misalkan kursi A, misalkan ini kursi A misalkan ya. Ini kursinya panjang ceritanya, yang didudukin ya, ceritanya panjang gitu. Kursi A bisa ditempati siswa 1 dan siswa 2, ceritanya seperti itu. Kursi 2 bisa ditempati cuman satu orang ya. Kursi 3 bisa ditempati oleh satu siswa doang ya. Kursi 4 juga sama. Nah, jika kalian melihat seperti ini, apakah ini fungsi atau relasi? Jawabannya adalah relasi ya. Karena daerah domain memiliki dua anggota di daerah kodomain. Seperti itu. Selanjutnya, masalah 3.2. Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak Asy'ari. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Asy'ari adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Seperti ini adalah menu-menunya ya, gambaran menunya. Selanjutnya dari menu tersebut ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Abdur suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan rawon. Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate, tetapi kali ini ia memesan rujak cingur. Jadi setiap pesanan itu dia memilih satu ya. Tapi walaupun itu favoritnya ada yang 3 macam dan 2 macam. Sekarang yang C, Rahmat suka sate dan nasi goreng. Tetapi makanan yang dipesannya adalah nasi goreng.
Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan rawon. E. Zaini suka soto dan nasi goreng, tetapi kali ini ia memesan soto. Bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat? Bagaimana cara mengetahui dengan pasti bentuk hubungan tersebut? Oke, pada masalah 3.2, kalian dapat membuat relasi antara dua himpunan yaitu sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Misal himpunan A adalah himpunan yang menganggotakan Abdul, Ahmad, Taufik, Erik, dan Zainal. Himpunan Q adalah himpunan makanannya yang beranggotakan soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate yang disediakan oleh rumah makan Pak Asari tersebut. Nah, di sini kan ada pertanyaan ya. Kita dapat membuat dua macam relasi dengan aturan yang berbeda. Yang pertama adalah makanan kesukaannya, dan yang kedua adalah makanan pesanannya. Kita sebelumnya ya. Di sini makanan kesukaannya. Abdur suka soto dan rawon. Tetapi pesanan makanannya ya, memesan rawon seperti itu. Oke, kita buat keduanya berpisah ya. Makanan kesukaannya dan makanan pesanannya. Abdur suka soto dan rawon. Yang B ini Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate. Yang C Rahmat suka sate dan nasi goreng. Herman suka bakso, soto, dan rawon. E Zaini suka soto dan nasi padang. Yang relasi yang kedua ya, untuk aturan makanan pesanannya. Abdur sendiri memesan rawon, Ahmad memesan rujak cingur, Rahmat memesan nasi goreng, Herman memesan bakso, dan Zaini memesan soto. Oke, untuk menguji pemahaman kalian tentang cara menyatakan relasi dengan ketiga cara yang telah dipelajari, silakan kalian nyatakan relasi dari himpunan P ke himpunan Q tersebut untuk kedua aturan, yaitu aturan makanan kesukaan dan maupun aturan makanan pesanannya. Nah, kita buat daerah domainnya dulu ya, daerah asal. Terus, kodomain, daerah lawannya ya. Yang pertama adalah Abdur. Abdur ini suka soto dan suka rawon. Seperti ini ya. Sekarang kita buat lagi ya. Ahmad suka bakso. Dan Ahmad juga suka rujak cingur. Dan Ahmad juga suka sate. Rahmat suka sate, suka nasi goreng. Herman suka bakso, suka soto, dan suka rawon. Selanjutnya Zaini suka soto, Zaini juga suka nasi goreng, dan selesai ya. Sekarang kita yang kedua, relasi makanan pesanannya. Abdul suka rawon, Ahmad suka rujak cingur, Rahmat suka nasi goreng, Herman suka bakso, dan Zaini suka soto. Nah, untuk masalah 3.3, Pak Ajit sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket di halaman sekolah. Di antara siswa yang didampingi, ada 5 siswa yang mempunyai kegemaran berolahraga berbeda-beda, yaitu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Abdur gemar berolahraga basket, Ahmad gemar berolahraga basket juga dan karate, Rahmat gemar berolahraga badminton dan renang, sedangkan Herman dan Zaini mempunyai kegemaran berolahraga yang sama yaitu basket dan badminton. Nah, bagaimana sih cara menyajikan masalah 3.3 ini? Oke, yang pertama kita ada dengan diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Di sini, yang pertama-tama kita akan menyajikan diagram panahnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah namanya diagram panah ya. Yang pertama kita akan buat domainnya itu adalah nama orangnya ya, atau nama siswanya. Ada si Abdur, Ahmad, Herman, Zaini. Nah, ini adalah anggotanya ya. Anggota dari himpunan siswa. Sedangkan kodomainnya itu beranggotakan basket, karate, badminton, dan renang. Ini dinamakan himpunan olahraga, kegemaran ya. Selanjutnya, kita lihat lagi ya. Nah, di sini ada Abdur gemar berolahraga basket. Ahmad bergemar berolahraga basket dan karate ya di sini. Rahmat suka badminton dan juga suka renang. Herman suka berolahraga basket,
suka berolahraga badminton juga ya. Zaini suka berolahraga basket dan badminton. Nah, di sini kita akan buat pasangan berurutannya. Ini namanya pasangan berurutan ya. Ini pasangan berurutan. Bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat ya. Abdul sukanya basket ya, berolahraga basket. Sekarang kita lihat lagi nih. Ahmad ini dia sukanya basket dan karate. Pertama-tama kita pisah lagi ya. Ahmad, basket, Ahmad, karate. Seperti itu pasangan berurutannya. Rahmat gemar berolahraga badminton dan renang. Rahmat, badminton, Rahmat, renang. Seperti itu. Herman juga kan suka basket dan badminton. Sama kayak Zaini ya. Herman suka badminton. Herman juga suka basket. Zaini suka basket dan Zaini juga suka badminton. Jangan lupa jika ini ada kurung, maka yang paling luar adalah kurung kurawal ya. Seperti itu. Karena kurung kurawal ini adalah menyatakan himpunan. Selanjutnya kita akan buat diagram Cartesius. Nah, diagram Cartesiusnya kalian gambar dulu ya, seperti ini. Untuk yang garis X-nya, sumbu X-nya ya, itu ada Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Di sumbu Y ada basket, karate, badminton, dan renang. Oke, pertama-tama kita lihat ya. Lihat di himpunan pasangan berurutan. Abdur menyukai basket ya. Abdur menyukai basket. Maka kita titikin ya. Selanjutnya Ahmad menyukai basket. Kita titikin lagi dan karate. Seperti ini. Sedangkan Rahmat, badminton, dan renang. Herman, basket, dan badminton. Zaini, basket, dan badminton juga. Nah, ayo kita amati. Diketahui himpunan A itu ada anggotanya ya. Anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B itu anggotanya A, B, C, D. Nah, berarti di sini ya kita lihat bahwa himpunan A ini adalah himpunan angka. Sedangkan himpunan B berupa huruf ya. Pada tabel 3.1 ditunjukkan hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Yang dinyatakan dalam bentuk diagram dan himpunan pasangan berurutan. Kedua bentuk itu merupakan relasi. Nah, di sini ada tabel 3.1 memahami relasi. Kita lihat ya diagram panahnya. Dari domainnya kan 1 ke domainnya A ya. 2 ke A, 3 ke A, dan 4 ke A. Seperti itu ya. Untuk pasangan himpunan berurutannya dari 1 ke A ya dipisah, 2 ke A benar ya. 3 ke A benar dan 4 ke A seperti itu. Untuk membuat diagram Cartesiusnya seperti ini ya. 1 ke A, makanya di sini buat A, 2 ke A, 3 ke A, dan 4 ke A. Ini masih disebutnya relasi ya, karena kedua himpunan ini memiliki himpunannya masing-masing. Kalau misalkan relasi itu harus berbeda. Jika sama misalkan di sini misalkan di B-nya 1, 2, 3 misalkan ya, berarti itu bukan relasi seperti itu. Oke, selanjutnya kita yang ke nomor 2 ya. Di sini ada domainnya ada 1 tetapi menuju ke 3 kodomain. Oke. 1 ke A benar ya. 1 ke B benar, 1 ke C. Oke, benar ya. Bagaimana diagram Cartesiusnya? 1 ke A, 1 ke B, 1 ke C. Benar ya. Selanjutnya di sini juga daerah domainnya ada 2 menuju ke kodomainnya 2, tapi masing-masing 1 ya, satu arahnya. Untuk yang 1 ke A benar ya, 2 ke C. Bagaimana diagram Cartesiusnya? Seperti ini ya. Selanjutnya, oke, kalian bisa lihat ya untuk arah-arahnya, pasangan urutannya. Kita akan melihat diagram Cartesiusnya. Di sini ada 3 ke B, 3 ke C, dan 4 ke C. Nah, sekarang yang nomor 5 ya. Yang nomor 5, kan di sini ada 2C, 3C, 4B, 4C. Di diagram Cartesiusnya ada 2C, 3C, 4B, dan 4C. Ini juga masih relasi ya. 6, 7, 8 masih relasi. Nah, ini kalian untuk nomor 7 ya.
Ini juga masih mempunyai relasi karena kedua himpunan ini ya, kedua himpunan ini berbeda himpunannya, bukan satu jenis. Untuk yang 8 juga sama. Ini untuk yang 4 ya, diagram kartesiusnya. Ini 5, ini 6, ini 7. Dan yang ini 8. Jadi 8 ini kosong ya. Himpunan kosong. Nah, ini namanya himpunan kosong. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya sini ada ayo kita menanya terkait dengan fokus perhatian pada tabel 3.1. Coba buatlah pertanyaan yang memuat kata-kata berikut aturan atau relasi. Contoh pertanyaan yang pertama, mengapa semua contoh pada tabel 3.1 dikatakan relasi? Oke, untuk yang pertama, hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Pada himpunan A, anggotanya adalah angka, dan himpunan B, anggotanya adalah huruf. Keduanya memiliki perbedaan himpunan, makanya disebut relasi ya. Untuk yang nomor 2, apakah ada contoh yang bukan relasi? Nah, ada, yaitu himpunan A dan himpunan B yang memiliki anggota yang sama jenisnya. Dari sini himpunan anggotaannya ya, itu ada ABC dan himpunan B DF di mana keduanya sama, yaitu huruf ya, anggota himpunan huruf. Selanjutnya 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 di mana domain dan kodomainnya sama ya jenisnya. Selanjutnya di sini ada ayo kita perhatikan cara-cara menyajikan relasi yang biasa digunakan di dalam matematika. Hasil pengambilan data seperti ini ya. 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti tabel berikut. Ada namanya Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Pelajaran yang disukai ada matematika, IPA, untuk Budi, IPA, IPS, kesenian, untuk Chandra, olahraga, keterampilan, Dini, kesenian, bahasa Inggris, dan Elok, matematika, IPA, dan keterampilan. Untuk permasalahan 3.1 ini, yang A, kita sebutnya yang siswanya ya, ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Seperti ini ya. Untuk yang B, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Dan pelajaran yang disukai adalah relasi yang hubungan A ke himpunan B. Jadi pelajaran yang disukai ya, pelajaran yang disukai, seperti itu. Nah, ini adalah diagram panahnya. Jadi menunjukkan arahnya ya. Maksudnya pelajaran yang disukai. Jadi Abdul menyukai pelajaran matematika. Abdul menyukai pelajaran IPA. Seperti itu cara bacanya. Selanjutnya, ini adalah diagram kartesiusnya ya. Ini ada Abdul menyukai matematika, Abdul menyukai IPA. Seperti itu. Oke, di sini ada himpunan pasangan berurutan dari himpunan ke A ke himpunan B. Nah, ini ada Abdul menyukai matematika ya, benar ya. Abdul menyukai matematika, Abdul menyukai IPA juga, seperti ini. Dan Budi menyukai IPS, Budi juga menyukai kesenian. Dan kita lanjut lagi. Untuk ayo kita menalar ya, perhatikan kembali tabel 3.1. Nyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram kartesius. Kemudian bandingkan ketiga bentuk tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan. Nah, tadi udah ya pembandingnya. Sekarang kita akan bahas yang B. Kemudian bandingkan ke-8 contoh relasi tersebut dengan ke-8 contoh bukan relasi yang ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut. Contoh relasi dan bukan relasi. Nah, di sini ada relasi ya. Ada A, 1A, 2A, 3A, dan 4A. Nah, di sini kenapa bukan relasi? Lihat, ada 2,2 di mana keduanya sama ya, yaitu angka. Seharusnya kalau relasi itu keduanya himpunannya berbeda jenisnya. Seperti itu. Oke, di sini kalian bisa lihat ya perbedaannya jadinya. Di sini ada semuanya angka makanya tidak ya. Nah, di sini 5A saja. Kenapa bukan relasi? Karena si 5-nya ini. 5-nya kan seharusnya 4 ya, nyampe 4. Nah, kita lanjut lagi yang keempat, kenapa bukan relasi ya? Ini kan semuanya udah relasi ya, udah pas ya. Ada angka dan ada huruf. Ya, kita cek. Oke, benar ya. Benar semuanya. Selanjutnya berarti yang 4. Di sini ada huruf.
maka bukan relasi ya. Selanjutnya yang ini juga sama, ada angka semuanya, berarti bukan relasi. Yang ini, lihat ya, yang ini itu tidak ada D-nya ya. Dan ini kebalik ya. Dan ini kebalik ya. Seharusnya kan yang angka dulu baru huruf. Yang ini juga sama ya. Yang ini apa yang lebih? Ternyata dari 678 ya. 678 ini tidak ada himpunan A begitu. Nah, lihat lagi yang 8 ini yang DEF-nya sendiri itu tidak ada di himpunan B-nya. Jadi EF-nya ini DEF-nya tidak ada. Selanjutnya coba kita pusatkan perhatian kepada 4 hal berikut. A. Apakah himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B? Untuk nomor 1B, kita akan pusatkan perhatian kepada 4 hal berikut pada tabel 3.3 ya. Yang pertama, apakah anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan himpunan B? Tidak selalu, karena ada satu contoh yang tidak mempunyai hubungan, yaitu nomor 8. Selanjutnya, perhatikan contoh relasi nomor 8. Contoh relasi nomor 8 ya. Di sini. Mengapa nomor 8 termasuk relasi? Jelaskan. Nah, nomor 8 dikatakan relasi karena definisi relasi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Walaupun kedua himpunan tidak mempunyai hubungan apapun. Karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Nah, ini adalah kata kuncinya atau keywordnya. Selanjutnya ya, perhatikan contoh bukan relasi. Mengapa semua contoh tersebut bukan termasuk relasi? Jelaskan. Yang ini ya. Oke, karena himpunan pasangan berurutan tidak berdasarkan penyataan yang diketahui dan pasangan anggotanya salah satunya tidak ada himpunan A dan himpunan B. Seperti itu. Yang keempat ya, simpulkan apa yang dimaksud dengan relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Selanjutnya nomor 2 ya, masih di soal ayo kita menalar. Setelah kalian melakukan kegiatan pengamatan pada tabel 3.1 dan telah mendiskusikan masalah nomor 1 di atas, coba sekarang terapkan pemahaman kalian terhadap kasus berikut. Perhatikan ketiga diagram ya. Di sini ada yang di luar himpunannya ya. Ada 6, 7, dan F-nya di luar himpunan. Sama, yang nomor C juga sama ya. Yang C, bukan nomor C, yang C. Apakah ketiga diagram itu termasuk relasi? Jelaskan. Jika termasuk relasi, nyatakan diagram tersebut dalam himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius. Yang pertama, diagram pada gambar 3.7a bukan relasi. Karena ada satu anggota yang bukan merupakan anggota himpunan B dipasangkan dengan anggota himpunan A, yaitu bilangan 5 ya, 5 ini ya. Jadi si F ini bukan dari anggota himpunan B, tetapi ia berada di luarnya, seperti itu. Yaitu bilangan 5 dipasangkan dengan huruf F, akan tetapi hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan relasi. Yang B, diagram pada gambar 3.7b bisa dikatakan relasi walaupun kedua himpunan tersebut tidak ada satu anggota yang berpasangan di antara keduanya. Akan tetapi, diagram tersebut tetap dikatakan relasi. Relasinya adalah tidak mempunyai hubungan atau himpunan kosong ya. Jadi walaupun dia tidak berpasangan seperti ini ya, dia masih disebutnya himpunan kosong. Yang penting berbeda himpunan A dengan himpunan B-nya, seperti itu. Nah, ini adalah gambar diagram kartesiusnya kan, karena jika termasuk relasi, nyatakan diagram tersebut dalam diagram kartesius seperti ini ya. Atau himpunan pasangan berurutannya. Himpunan pasangan berurutannya seperti ini ya, atau himpunan kosong. Selanjutnya yang diagram pada 3.7c juga bisa dikatakan relasi walaupun ada hubungan di luar.
hubungan di luar ya, sini. Di luar kedua himpunan, akan tetapi tidak ada pengaruhnya terhadap kedua himpunan. Memang kedua himpunan tersebut tidak ada satu anggota yang memasangkan di antaranya keduanya. Akan tetapi diagram tersebut tetap dikatakan relasi. Relasinya adalah tidak mempunyai hubungan atau himpunan kosong. Seperti ini ya diagram kartesiusnya, dan ini adalah himpunan pasangan berurutannya. Sekian pembelajaran pembahasan materi 3.1 ini untuk kelas 8 ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, dan terima kasih. Apabila ada kalian mengalami kesulitan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar ya.